Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly Susilawati dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia di kelas 12 sekarang. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ada pemberontakan PKI di Madiun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Di keduanya adalah tokoh PKI, tokoh kiri. Musso merupakan pimpinan PKI yang pergi ke Uni Soviet dan kembali ke Indonesia dengan membawa paham komunis baru. Dan kemudian PKI berubah haluan yang awalnya bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan Belanda. Kemudian PKI bekerja sama dengan nasionalis progresif dengan orang-orang yang ingin merevolusi Indonesia melawan orang-orang pemerintah. Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri Indonesia kedua. Kenapa Amir memberontak? Ada yang tahu alasannya? Nah, sewaktu Amir menjadi Perdana Menteri, dia diutus untuk menjadi wakil Indonesia. Diperjuangkan Renville, diperjanjikan Renville ini, Amir dianggap gagal oleh Masyumi dan VNI karena wilayah Indonesia semakin sempit. Hasilnya tidak lebih baik dari perjanjian Linggarjati. Setelah Amir lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Mohatta, dan Amir membelok ke kubu oposisi, dan Amir mendirikan PDR, Front Demokrasi Rakyat. Kemudian Amir bekerja sama dengan Musso untuk melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun juga difokuskan dalam hal demonstrasi, propaganda, mogok buruh, dan petani. Pada tanggal 18 September 1948, PKI memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Ini menjanjikan adanya RSI Indonesia, berarti ada negara di dalam negara. Akibat adanya pemberontakan ini, banyak tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi korban. Pemerintah mengutus revisi, Siliwangi dan PKI berhasil dipukul mundur dan akhirnya Musso mati tertembak. Dan Amir berhasil tertangkap dan dihukum mati. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terkelola sistem-sistem otokrasi, sistem yang kekuasaan keputusan di tangan presiden. Awal dari demokrasi terpimpin yaitu ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden, yaitu 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Membentuk DPS dan MPRS. Kondisi politik demokrasi terpimpin adalah 1. Kewenangan presiden seumur hidup. A. Pembentukan MPRS tidak bisa dibentuk oleh presiden. B. Pembubaran DPR hasil pemilu. Alasannya DPR menolak RABN 1960, DPR GR. C. Terjadi pelanggaran prinsip yudikatif, presiden mencampur proses peradilan. 2. Dibentuknya kabinet kerja regrouping, kabinet penyatuan lembaga-lembaga antaranya MPRS, DPR, MA. 3. Adanya aspek Undang-Undang Dasar, sosial, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia. 4. Adanya lembaga ekstra konstitusi kronasional, lembaga yang bertugas untuk melaksanakan cita-cita proklamasi. 5. Adanya ajaran Naskom Resopmi untuk menyatukan 3 ideologi. Resopmi adalah revolusi sosialisasi Indonesia dan pimpinan Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat kedudukan presiden untuk melawan neokolonialisme. 6. ABRI menjadi salah satu kekuatan politik 1958 karena menyatakan militer adalah kelompok fungsional. 7. Dibatasinya parpol dan dibungkamnya Pers, dan Masyumi dibubarkan karena terlibat pemberontakan PRRI Permesta. Selanjutnya, kondisi ekonomi demokrasi terpimpin adalah 1. Dibentuknya Devernas, Dewan Perancang Nasional. Tugas Devernas: A. Menfon menyiapkan rancangan undang-undang nasional. B. Menilai penyelenggaraan. Dan dibentuk
Pada 15 Agustus, ketuanya Mohyamin, program yang berhasil direncanakan adalah Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Semesta Berencana pada 1963 berubah nama menjadi Bappenas. Tugasnya adalah merancang pembangunan nasional jangka pendek, melakukan pengawasan, menyiapkan mandataris MPRS. 2. Penurunan nilai mata uang dilakukan untuk membendung kekacauan ekonomi dan inflasi. Yang ketiga, pendirian bank tunggal milik negara berasal dari peleburan banyak bank negara BTN, BUN, BKN diintegrasikan dengan BEI. 4. Deklarasi Ekonomi Dekon 28 Maret 1963 Strategi Perekonomian Indonesia dilakukan untuk kebijakan jangka pendek. Isinya ada 34 poin, dijadikan landasan baru bagi perekonomian Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, kerakyatan, demokratis. Yang kelima, proyek mercusuar merupakan pembangunan sarana prasarana mewah, menetapkan proyek persiapan untuk menghadapi Asian Games pada tahun 1962. Pembangunan tersebut adalah Kanvo yang sekarang menjadi gedung DPR dan MPR, Istora Senayan, GBK, Hotel Indonesia, Sembatan Semanggi, Patung Selamat Datang, Monas, TPRI, Masjid Istiqlal, Bendungan Jatiluhur. Pembangunan tadi tidak dibarengi dengan pendapatan negara, sehingga terjadi krisis ekonomi karena pemasukan tidak dibarengi dengan pengeluaran. Selanjutnya, kondisi politik luar negeri Indonesia di masa DT. 1. Condong memihak ke komunis, sering melakukan kerjasama dengan Uni Soviet dan Cina. 2. Pembagian politik dunia. NEFO, New Emerging Forecast, negara anti kolonialisme. OLD, NEFO, OLDS, Bersihhead Forecast, negara yang menjalankan kolonialisme. Tujuannya untuk memisahkan mana kawan, mana lawan. Politik mercusuar Indonesia menjadi penerang bagi negara-negara NEFO. Tujuannya mengagungkan Indonesia di mata dunia. Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran untuk menjadi tuan rumah. GANEFO, Games of the New Emerging Forecast, tandingan olimpiade yang hanya khusus untuk negara-negara NEFO. CONEFO, Conference of the New Emerging Forecast, yaitu pertemuan negara-negara NEFO dengan Asian Games 1962. 4. Perebutan Irian Barat. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan karena perjanjian KMB. Maskapai Belanda dilarang, perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi. Indonesia membentuk suara sepihak Provinsi Irian Barat. Karena hal-hal ini tidak berhasil, pada akhirnya Indonesia melakukan konfrontasi bersenjata. Diawali Soekarno mengeluarkan Trikora, isinya: A. Gagalkan pembentukan negara Papua, B. Kibarkan merah putih di Irian Barat, C. Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Ikut Indonesia anti-Nederland. D. Kemudian Indonesia membentuk Komando Mandala dan meminta bantuan kepada Uni Soviet, dan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara paling kuat di bumi bagian selatan karena dipasok senjata oleh Uni Soviet. Indonesia dianggap sangat kuat karena keterlibatan Uni Soviet. Amerika memihak Belanda melepaskan Irian. Diadakan pertemuan di New York pada 15 Agustus 1962 dengan ditandatangani persetujuan New York dengan dikembalikannya Irian Barat ke Indonesia melalui
Pervera, penentuan pendapat rakyat. Salah satu pertemuan terdahsyat pada saat pembebasan Irian Barat ini adalah pertemuan Laut Aru yang menewaskan Komodor Yasudarso. 5. Konfrontasi Malaysia. Latar belakang konflik dengan Malaysia adalah keinginan persekutuan tanah Melayu untuk membentuk Federasi Malaysia, yaitu Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Keinginan ini ditolak oleh Soekarno karena dianggap sebagai neokolonialisme, negara boneka. Akhirnya Indonesia menerima Federasi Malaysia berkat campur tangan PBB. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.